Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Ramadhani Putri Soleha dengan NPM 242000123. Hari ini aku akan memperkenalkan sosok Slamet Riyadi. Ia adalah pahlawan yang penuh inspirasi. Apakah teman-teman siap untuk mengetahuinya lebih dalam? Mari kita mulai. Oke teman-teman, aku akan berangkat menuju rumah Slamet Riyadi. BTW, cuaca hari ini cukup cerah ya, walaupun agak panas sih, tapi nggak apa-apa. Aku akan tetap ajak kalian jalan-jalan sambil sedikit cerita tentang Slamet Riyadi ya. Nah, di depan itu ada patung Slamet Riyadi loh. Patung ini tuh menggambarkan pahlawan besar yang memimpin perjuangan kemerdekaan di sini. Oke, aku akan langsung masuk ke ceritanya aja ya. Slamet Riyadi adalah salah satu pahlawan Indonesia yang berjuang dengan gagah berani untuk mempertahankan kemerdekaan negara ini loh. Slamet Riyadi lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada tanggal 26 Juli tahun 1927. Dulu tuh nama kecil Slamet Riyadi adalah Suekamto, tapi saat kecil sering sakit-sakitan dan bertumbuh kurus. Kemudian dibuatlah selamatan dan namanya diubah menjadi Slamet Riyadi. Ia tumbuh di tengah suasana penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang. Sejak usia muda, Slamet sudah menunjukkan niat besar terhadap perjuangan bangsa dan semangat nasionalisme yang tinggi. Wah, keren sekali ya teman-teman. Padahal masih sangat muda tapi udah mempunyai semangat juang yang tinggi. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Belanda mencoba kembali menguasai Indonesia melalui agresi militer. Pada masa ini, Slamet Riyadi menjadi salah satu perwira muda yang terlibat aktif dalam mempertahankan kemerdekaan. Di usianya sangat muda yang baru 19 tahun, ia sudah dipercaya memimpin pasukan dalam berbagai pertempuran melawan tentara Belanda di Jawa Tengah. Salah satu kehebatannya adalah kemampuannya mengatur strategi perang gerilya yang membuat pasukan Belanda kewalahan. Nah, pada salah satu momen paling heroik dalam hidupnya adalah ketika ia bertugas untuk menumpas pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS pada tahun 1950. RMS yang diproklamasikan oleh sekelompok separatis berusaha memisahkan diri dari Indonesia. Slamet Riyadi memimpin operasi militer di Ambon untuk memadamkan pemberontakan ini. Namun sayangnya pada tanggal 4 November tahun 1950, dalam salah satu serangan di Ambon, Slamet Riyadi gugur di medan perang. Saat itu usianya baru 22 tahun. Kasian banget ya teman-teman. Tapi meskipun meninggalnya muda, Slamet Riyadi telah memperoleh sejarah sebagai pahlawan revolusi yang tak kenal takut. Sampai sekarang namanya kini dikenang sebagai simbol keberanian, semangat juang, dan pengorbanan muda untuk kemerdekaan dan persatuan bangsa. Wah, keren banget ya teman-teman. Setting kerennya hingga sekarang namanya diabadikan di berbagai tempat loh. Ini tuh sebagai bentuk penghormatan atas dedikasinya dan pengorbanannya untuk bangsa ini loh teman-teman. Wah, nggak kerasa nih teman-teman, kita udah sampai aja nih di rumah Slamet Riyadi. Yuk kita masuk, kita lihat-lihat ada apa aja sih di dalamnya. Wah, ternyata rumahnya sangat sederhana sekali ya teman-teman. Di sini tuh juga banyak foto-foto kenangan Slamet Riyadi bersama kedua orang tuanya loh. Terus juga ada piagam-piagam dan yang lainnya. Suasana di rumah ini tuh sangat tenang sekali ya. Udah dulu ya teman-teman. Wah, tapi sebelum aku tutup videonya, aku ada sedikit video singkat dari salah satu bagian keluarga Slamet Riyadi, yaitu Pak Gunawan. Yuk kita lihat. Pak Slamet tuh dulu dicari-cari Belanda, pengen ditangkap, tapi Belanda tidak bisa menangkap Pak Slamet. Justru sebaliknya, Pak Slamet itu memberikan perlawanan yang sengit pada Belanda. Nah, pernah kejadian di Solo itu
ada pertempuran 4-5 hari itu, di mana dalam pertempuran itu akhirnya Belanda mengaku kalah. Nah, kemudian kekuasaan diserahkan pada Republik. Nah, waktu itu yang menerima adalah Slamet. Ini komandan Belanda, ini komandan RI, itu diwakili Pak Slamet. Nah, waktu ketemu sama Pak Slamet, ini komandannya Belanda itu sampai terharu, sampai menetesin air mata. Jadi dia tidak mengira kalau ya selama ini melakukan perlawanan terhadap Belanda, ternyata komandannya itu masih muda sekali. Jadi dikira Belanda ini Pak Slamet tuh seusia dia, sama-sama udah tuanya, sama-sama udah pengalaman perang lama itu. Loh, ternyata yang mimpin itu masih muda, ibaratnya cawingi sore. Jadi beliau mengakui kehebatan Pak Slamet bahwa muda dia bisa mengalahkan Belanda yang dalam pengalaman perang itu lebih lama. Maka sampai terharu, sampai mengatasi. Siapakah kini pahlawan hati, pembela bangsa sejati? Tanah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye-bye.